Selamat malam, selamat datang kembali nih di Investor Academy Indonesia bersama saya Ade Lukito ya. Halo sobat cuan multibagger ya. Kita sekarang udah pakai multibagger nih. Multibagger ini kita nanti mau bikin apps-nya ya buat teman-teman ya. Doakan ya. Mungkin tujuannya supaya buat menemani buat Bapak Ibu sekalian juga eh, sebagai teman dalam berinvestasi ya, dalam perjalanan investasi. Nah, seperti biasa nih, kita ketemu lagi nih sama suhu saham kita nih, ada Pak Donald. Selamat malam Pak Donald. Malam, malam Dre, malam Civivi, malam Iya, semua. yang ini suhu cantik nih ya, suhu cantik kita ya. Ci Vivi, selamat malam Ci. Malam Dre, malam Pak Donald, malam semua. Oke ya, nah ini seperti biasa ya, kita mau bincang-bincang, mau ngobrol-ngobrol nih Pak ya. Seperti judul di video kita nih, jangan cari uang receh gitu kan di bursa katanya ya. Nah, uang receh itu gimana sih? Maksudnya seperti apa nih Pak? Udah orang tuh udah nonton nonton nih, maksudnya gimana kok uang receh gitu ya? Pak Donald. Ya, eh, ini kan sebenarnya ya berapapun modal Anda ya, mau Anda mulai dengan apa namanya 100.000 atau 1 juta atau 1 miliar ya itu oke lah ya, berapapun modalnya. Tapi kan yang paling penting kan returnnya jangan sampai kecil ya kan gitu ya. Jadi Anda harus punya apa namanya keinginan untuk bisa mendapatkan return yang cukup baik ya, yang cukup baik atau signifikan. Kenapa? Karena emang investor-investor besar ya yang ternama itu semuanya returnnya besar gitu kan. Jadi kalau memang kita lihat ya, Warren Buffett dulu waktu di awal-awal karirnya itu selama berapa puluh tahun terakhir itu returnnya 41%. 41%, saya lupa dari tahun berapa ke tahun berapa. Bahkan di awal banget gitu ya, waktu dia masih uangnya mungkin masih sangat terbatas ya, itu sangat mudah dia bisa setahun tuh bisa dapat 50% keuntungan dalam setahun ya. Portonya naik 50% dalam setahun. Kita juga lihat bahwa yang namanya Peter Lynch ya, Peter Lynch itu pinginnya dia bukan pinginnya, kinerja dia itu selama dia karir dia itu dengan uang yang cukup besar ya, itu di 29% kalau tidak salah. Jadi contoh-contoh dari investor-investor besar itu mengajarkan kepada kita untuk jangan mencari return yang kecil, ya kan? Nggak cukup cuman misalnya mengatakan bahwa kita harus mengalahkan bursa, ya kan? Nah, gimana kalau bursa cuma naiknya 5%? Ya kan kayak tahun 2021 atau mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kita harus jauh lebih perform dari bursa gitu karena emang gaya investasi yang diajarkan oleh guru-guru kita, apakah itu value investing ya, apakah itu growth investing, terserah lah namanya seperti apa gitu ya. Tapi returnnya mereka sama-sama luar biasa ya kan, apalagi jika jumlah uang mereka waktu masih belum terlalu besar ya, belum terlalu besar. Itulah makanya kemudian yang membuat si Monis Pabrai itu berpikiran bahwa dia harus bisa mendapatkan return sebesar 24% tiap tahun. Kenapa 24% tiap tahun? Agar dia bisa uangnya itu bisa double dalam waktu 3 tahun. Jadi emang bagi Monis Pabrai dia mengartikan yang namanya compounding ya, compounding itu tuh adalah semuanya tentang bagaimana menjadikan uang itu menjadi double ya. Intinya itu kan berinvestasi. Bagaimana kita bisa buat uang kita ini, kekayaan kita itu jadi double, jadi 2 kali lipat. Tentu presentasinya akan menentukan kapan itu double. Nah, angka 24% ini membuat double-nya itu terjadi dalam waktu 3 tahun, ya kan? Nah, Anda mau berapa gitu ya? Karena emang cara berinvestasi di bursa saham ini memungkinkan itu untuk terjadi, ya kan? Kenapa? Misalnya kalau kita lihat dari definisinya Graham, ya kan, bahwa kalau kita itu berinvestasi itu cari yang margin of safety-nya cukup tebal, ya kan? Cukup tebal. Bahkan Anda bisa set, Anda mau cari yang seperti Graham kah, misalnya yang kalau saya gitu ya, pinginnya nyari yang beggar ya. Jadi kalau bisa keuntungannya 100%, ya kan? Nah, itu juga Anda bisa set dengan cara demikian ya, kita akan bisa menentukan strategi bagaimana mencari emiten-emiten yang kira-kira ya bisa memberikan keuntungan sesuai dengan target return yang ingin kita peroleh ya.
tentu kita harus menentukan target yang realistis. Jika Warren Buffett di awal-awal karirnya itu cukup mudah, dia bisa memperoleh return di atas 50%, ya kan? Nah, mungkin return seperti itu adalah target yang realistis jika kita terapkan, ya. Memang kita tidak sepintar, sejago Warren Buffett mungkin, ya, mungkin. Tapi juga bursa di Indonesia kan peluangnya masih cukup besar, ya, apalagi zaman sekarang kita punya beberapa keuntungan dibandingkan dulu waktu Warren Buffett masih muda, ya kan? Kita sekarang bisa menggali informasi jauh lebih cepat, ya, dibandingkan Warren Buffett dulu belum ada internet. Dan mungkin juga sekarang jumlah emiten yang ada di bursa itu ya udah cukup banyak, sehingga pilihan kita bisa jauh lebih banyak, ya, dibandingkan mungkin dulu dia, ya. Nah, jadi itu mungkin bisa menutupi. Nah, dari situlah kemudian kita bisa mencari cara, ya, sesuai dengan target return yang kemudian kita tetapkan, ya kan? Kita tetapkan. Kalau Anda ingin mencapai keuangan Anda double dalam waktu 3 tahun, ya berarti return-nya harus 24%, ya kan? Kalau Anda ingin mungkin 24% terlalu tinggi. Nah, berarti Anda mau set berapa? Apakah 20% atau 15% atau gimana, ya kan? Nah, kalau Anda ingin mencari yang di atas 24%, kan cara paling gampang adalah misalnya dengan mencari emiten-emiten yang fast grower, ya kan? Karena mereka emang tumbuhnya di atas 20%. Artinya kalau mereka tumbuh 20%, kemungkinan harga sahamnya juga akan tumbuh di atas 20%. Dengan cara demikian, return kita bisa mengikuti pertumbuhan yang fast grower itu. Itu salah satu cara, ya kan? Cara kedua, ya tentu yang paling signifikan yang bisa memberikan keuntungan dengan sangat baik adalah mencari emiten-emiten yang lagi murah, ya kan? Yang harganya sangat murah, yang margin of safety-nya mungkin di atas 50% misalnya. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Misalnya kayak waktu saya beli Tekim gitu, ya, harganya pernya 1 koma. Nah, itu kan murah banget, ya. Sehingga kalau mau dia dihargai di pair yang selayaknya di industri, misalnya di pair 10, di pair 12 atau pair 14, ya tentu keuntungan kita akan jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar daripada target kita. Nah, ini jadi dari pengalaman para investor besar, ya, dari apa yang pernah saya lakukan, ya, itu ada satu hal penting yang saya dapatkan dan saya tegaskan, yaitu jangan cari uang receh di bursa. Karena di bursa ini menawarkan banyak peluang yang membuat kita bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan, ya kan? Tentu pemahaman kita tentang ilmu investasi, strategi berinvestasi penting, ya. Tentu kita harus melakukan riset, ya, terhadap emiten-emiten yang kita incar, ya, sehingga kemudian kita bisa mewujudkan target return yang sudah kita tetapkan di awal. Nah, gitu mungkin. Amin, ya, bisa cuan ini, ya. Kita carinya uang besar, ya, bukan uang receh, Pak, ya. Uang, ya, keuntungan besar, ya. Keuntungan Walaupun mungkin besar, ya. startnya nggak apa-apa dari Oh, 1 ya, juta, tapi returnnya harus besar, ya. lipat-lipat. Oke, mungkin Civi ada tambahan, Ci? Kan hidup tuh kan pilihan, ya. Kalau kita milih pengen return-nya gede, sekali untung beggar-beggar, ya kita mesti rela ngelepasin potensi keuntungan yang kecil-kecil. Jadi jangan kecil diambil, kapan bisa jadi beggarnya gitu. Tapi kalau kita mau fokus ngambil yang receh-receh, ya kita masih rela kehilangan potensi untung beggar gitu kan. Jadi dipilih yang mana kira-kira yang cocok sama kita. Kebetulan kita di IAI memang senangnya yang ngegulungnya gede sekalian, karena kita lebih cocok transaksi di sana lebih bisa berhasil. Tapi mungkin di luar sana juga banyak yang dari receh bisa jadi bukit, ya, kecil-kecil jadi bukit. Nah, itu balik lagi ke pilihan kita. Kalau kita ya memilih untung yang besar tapi mengorbankan untung receh. Nah, mungkin pihak yang lain mengorbankan untung beggar, cari kejar yang receh tapi sering. Apapun caranya, yang penting cuan, ya. Nah, sama yang tadi itu, Pak, yang kita mau cari beggar kan ngelipat sekali itu berapa waktu yang dibutuhin. Nah, itu yang pernah ada yang hukum 72 itu, Pak. Ya, Jadi 72 dibagi persentase return harian, return tahunan. Misalnya, kalau return tahunannya 20%, 72 dibagi 20, jadi 3,5
ya, 3,7 tahun. Nah, kalau 3,6. 24 ya memang ya 3 tahun ya, pas ya bener ya. Iya, iya. Gitu sih. Betul. Dari saya. Hukum 72 itu bisa kalau Anda 72. kalau Anda returnnya 10%, berarti kan 72 dibagi 10. Nah, Berarti butuh 7 tahun lebih ya, 7,2 tahun untuk beggar. Ah. Ya. Betul. Oke, ya jadi mungkin buat teman-teman ibaratnya investasi itu sebenarnya tuh nggak terlalu rumit ya, tinggal kita tentukan jati diri kita juga ya Pak, mungkin ya sana juga ya. Betul. Gitu. Kalau di kita sih mudah-mudahan kita kan pengennya beggar-beggar ya, namanya multi beggar ya Pak, gitu kan. Iya. Cocoknya di situ kita ya. Iya. Oke. Sip, ya thank you banyak nih Pak Donald atas insight saya. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman juga ya. Thank you banyak atas ilmunya ya. Kita ketemu lagi di next video ya Pak Donald ya. Thank you banyak Pak. Yo, Civi. Andre, Civi. Selamat malam. Bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.